Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua yang bertemu kembali dalam Renungan 79, dan mari terus mengalami pertumbuhan iman, resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, untuk renungan pada hari ini saya memberi judul adalah memulihkan yang rusak. Kita akan sama-sama belajar dari kitab Bilangan, yaitu pasal yang kelima, ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seorang laki-laki atau perempuan melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah." Ya, amin. Kita akan sama-sama belajar menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasinya. Latar belakang dari ayat ini adalah kitab Bilangan ini ditulis oleh Musa ketika bangsa Israel sedang menuju di perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Dan di pasal 5 ini di sini ditunjukkan bahwa Tuhan itu sedang menata kehidupan umat-umat bangsa Israel agar umat-umat bangsa Israel ini menjadi umat yang benar, yang kudus di hadapannya Tuhan. Dan Tuhan ini bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga manusia dengan sesamanya. Itulah sebabnya dalam Bilangan 5 ayat 5-7 ini dengan judul perikopnya adalah pengaturan mengenai penebusan salah. Di sini menceritakan bahwa Tuhan ini mengatur tentang manusia yang berbuat salah kepada sesamanya. Tuhan tidak hanya meminta mereka itu untuk mengaku dosa kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesamanya, dan tentunya harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya terhadap sesamanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu rindu umat-umatnya itu memulihkan hubungan yang rusak dengan sesamanya, baik hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Karena dosa itu selalu merusak hubungan antara maupun dengan Tuhan maupun dengan manusia. Tetapi ketika mengakui kesalahan itu akan terjadi pemulihan, akan membuka jalan bagi pemulihan. Itulah latar belakang dari ayat ini. Dan kita akan sama-sama belajar interpretasi apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dosa kepada sesamanya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, saya akan bacakan versi terjemahan yang lain, yaitu versi mudah dibaca. Demikianlah bunyi firman Tuhan. "Beritahukan kepada orang Israel, mungkin orang berbuat kesalahan terhadap yang lain. Bila ia melakukan itu, ia sungguh-sungguh berdosa terhadap Allah. Jadi ia berdosa dengan melakukan yang salah." Ya Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan satu kebenaran penting, yaitu ketika seseorang itu berbuat salah kepada sesamanya, artinya dia juga melukai hatinya Tuhan. Ia berbuat dosa kepada Tuhan. Dan seringkali manusia itu berpikir bahwa kalau tidak melukai Tuhan secara langsung berarti itu tidaklah berbuat dosa. Artinya kalau melukai sesama itu bukanlah suatu dosa. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Alkitab mengatakan setiap kita melakukan kesalahan terhadap sesama kita itu menyakiti hatinya Tuhan. Mengapa demikian? Karena manusia itu diciptakan serupa dengan gambarnya Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Artinya ketika kita menyakiti hati orang lain, ia sebenarnya sudah merusak bagaimana ciptaannya Tuhan yang sangat berharga di matanya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita bagaimana tentang hukum kasih, yaitu di Matius 22 ayat 37-39. Di situ dikatakan,
kita harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menunjukkan bahwa antara kasih kepada Tuhan atau kasih kepada sesama itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang mengasihi Tuhan haruslah belajar untuk mengasihi sesamanya dengan benar. Karena ketika orang itu menyakiti orang lain dengan perkataan mungkin atau dengan sikap, dengan perbuatan, itu sebenarnya sedang melukai hatinya Tuhan. Itulah sebabnya kita setiap orang percaya dipanggil untuk kita menyadari setiap kesalahan kita, kita berbalik, kita meminta maaf, dan tentunya kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan kepada orang lain. Dan yang kedua adalah tanggung jawab. Di ayat yang ke-7, bilangan 5 ayat 7 dikatakan, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkan kepada orang terhadap siapa yang ia bersalah. Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan bahwa pertobatan itu bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi adanya perubahan, adanya sikap perubahan yang terlihat, yaitu melalui tindakan kita. Tuhan meminta orang itu, di sini Tuhan meminta orang yang melakukan kesalahan itu melakukan 2 hal. Yang pertama adalah mengakui kesalahannya atau dosanya, dan yang kedua adalah bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan tidak hanya melihat bagaimana kesalahan kita, dosa kita, tetapi Tuhan melihat hati kita, apakah kita itu bersedia bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Seringkali manusia itu banyak berkata maaf kepada orang lain, tetapi untuk bertanggung jawab itu mereka tidak mau, mereka tidak mau untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa pertobatan yang sejati itu harus ada perubahan sikap, bukan hanya sekedar kata-kata. Sebagai contoh, jika kita pernah merugikan orang lain, kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan kerugian yang kita lakukan kepada orang lain. Atau kita menyakiti hati orang lain, kita bisa belajar untuk kita dengan kerendahan hati, kita datang kepada orang itu meminta maaf dan memperbaiki hubungan dengan orang lain itu. Sebagai contoh, di Alkitab ada tokoh yaitu Sakius. Sakius adalah seseorang yang kepala dari pemungut cukai. Ia meminta pajak yang lebih banyak daripada yang seharusnya. Dan ketika ia melakukan itu, ia berdosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus memulihkan keadaannya, ia bertobat. Ia kembali ke jalan yang benar, yaitu jalannya Tuhan Yesus. Akhirnya ia di situ melakukan pertobatan, dan dikatakan di Lukas 19 ayat 8, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakius adalah seorang pemungut cukai, tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, ia bertobat, ia melakukan apa yang benar. Ketika dia merugikan orang lain, dia berkata akan mengembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan ketika ia mau bertobat, ada perubahan sikap, dan itu yang dilakukan Sakius. Ini menunjukkan bahwa pertobatan yang sejati selalu menghasilkan perubahan dalam hidup. Ya Bapak Ibu, aplikasi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah belajar rendah hati, mengakui kesalahan. Satu hal yang paling sulit untuk dilakukan manusia adalah mengakui kesalahan. Seringkali kita melakukan kesalahan dan manusia itu cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mencoba menutupi kesalahan yang ia perbuat. Padahal Tuhan mengajarkan kita untuk kita itu mengakui dosa kita. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Orang yang mengakui kesalahan atau dosanya, ia sedang
membuka pintu pemulihan di dalam kehidupannya. Karena itu kita perlu untuk kita berkata jujur di hadapannya Tuhan. Ketika kita jatuh di dalam dosa, kita bukan lari dari Tuhan, tetapi kita semakin datang kepada Tuhan dan kita bisa bertobat. Dan pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah belajar memulihkan hubungan yang rusak. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, hubungan kita pun menjadi rusak. Mungkin dari perkataan kita yang menyakiti orang lain, atau perbuatan kita, atau bahkan ada perbuatan kita yang merugikan orang lain. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana ketika kita bertobat bukan hanya meminta maaf saja, tetapi kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu rindu setiap kita sebagai umatnya hidup di dalam damai dengan orang lain. Tuhan tidak ingin umatnya itu hidup dalam permusuhan, kepahitan, atau dalam hubungan yang rusak. Tetapi Rasul Paulus mengatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Artinya jika kita bisa memulai perdamaian itu, kita bisa melakukannya terlebih dahulu. Tidak usah menunggu orang lain untuk meminta maaf atau memperbaiki hubungan yang rusak. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk terlebih dahulu. Untuk kita memulai perdamaian, kita bisa meminta maaf terlebih dahulu dengan rendah hati. Dan kita bisa memperbaiki hubungan kita yang rusak itu. Ya, puji Tuhan, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar ini bisa bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang selalu tangguh dalam kehidupan ini. Ya, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mukjizat kesembuhan, pemulihan masa keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan bagaimana kami harus memperbaiki hubungan kami dengan sesama kami Tuhan. Karena Engkau menginginkan kami untuk kami hidup di dalam damai Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kami belajar untuk kami terbuka, kami jujur kepadamu Tuhan. Kami mau menyatakan kesalahan kami sehingga pemulihan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Dan sehingga hubungan kami dengan sesama kami juga bisa terjalin dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Keluarga besar GBDI Asada Magelang seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Keluarga besar GBDI Asada Magelang percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Kami keluarga besar GPDI Asada Magelang hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Kami keluarga besar GPDI Asada Magelang hendak memasyurkan Engkau di depan orang-orang yang Kau kasihi. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.